Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, selamat datang kembali di vlog Darmawan Aji. Nah, kali ini kita akan melanjutkan bahasan 10 prinsip penguasaan skill dengan cepat. Di video yang lalu, kita sudah bahas 5 prinsip pertama. Masih ingat? Yang pertama adalah pilih project atau skill yang kita sukai. Yang kedua adalah fokuskan energi kita pada satu skill satu waktu. Yang ketiga, kita perlu mendefinisikan target performance level kita. Yang keempat, kita perlu mendekonstruksi sebuah skill ke skill-skill ke sub-skill yang lebih sederhana. Dan yang kelima adalah kita perlu memiliki alat bantu yang diperlukan untuk menguasai skill tersebut. Nah, sekarang kita akan bahas prinsip yang keenam. Prinsip yang keenam adalah kita perlu mengeliminasi potensi-potensi penghambat latihan kita. Apa saja misalnya? Lingkungan mungkin, alat bantu yang tidak memadai mungkin, distraksi, gangguan dari sekitar mungkin. Jadi kita perlu mengeliminasi pada saat kita berlatih menguasai keahlian yang sedang kita coba akuisisi, maka kita perlu mengeliminasi penghambat-penghambat yang mungkin menghambat latihan kita gitu ya. Terutama distraksi dari lingkungan ya, gangguan dari lingkungan dan ketidakadaan alat bantu karena itu sangat mengganggu. Yang lainnya mungkin emotional block ya, emotional block artinya misalnya ketakutan, kekhawatiran dan sebagainya gitu ya. Hal-hal seperti itu juga akan mengganggu proses penguasaan skill kita. Ini yang keenam, kita perlu mengeliminasi penghambat latihan. Yang ketujuh adalah kita perlu mendedikasikan waktu khusus untuk berlatih. Jadi jangan hanya melatih keahlian kita di waktu luang, kita perlu meluangkan waktu. Ini dua hal yang berbeda. Kalau kita hanya melatih skill kita di waktu luang, artinya kita hanya melatih skill kita di waktu-waktu sisa kita. Tetapi berbeda bila kita meluangkan waktu untuk berlatih. Pada saat kita meluangkan waktu untuk berlatih, maka kita memang membuat waktu, mengalokasikan waktu, mendedikasikan waktu khusus untuk berlatih. Ini yang diperlukan. 40 jam itu 20 jam itu nggak lama kok. 20 jam itu kalau misalnya kita meluangkan waktu 1 jam sehari ya 20 hari. Tetapi tidak disarankan. Yang disarankan adalah 15 menit sampai 30 menit melatih keahlian tersebut. Artinya kalau 30 menit kita butuh waktu sekitar 40 hari, 15 menit kita butuh waktu berapa hari? Ya sekitar 80 hari. Ya, sekitar 1 sampai 3 bulan lah. 20 jam itu. Ya. Jadi kita perlu mendedikasikan waktu khusus untuk berlatih. Yang kedelapan adalah kita perlu menciptakan siklus feedback loop dengan cepat. Artinya apa? Kita perlu tahu kesalahan kita pada saat melakukan latihan di mana. Maka dari mana kita tahunya? Salah satu yang paling sederhana adalah dengan merekam. Pada saat kita berlatih kita rekam. Dengan merekam kita tahu kesalahan kita di mana. Berlatih public speaking misalnya dengan direkam kita jadi tahu, oh kesalahan kita di sini, kesalahan kita di situ. Bermain sulap seperti yang saya sampaikan di video yang lalu, dengan direkam kita jadi tahu kurangnya di mana, Berlatih bela diri pun sama, dengan direkam kita bisa tahu kurangnya di mana, Nah, jadi yang paling sederhana adalah dengan direkam baik audio maupun video, tergantung kebutuhan dari latihan kita. Yang lebih bagus lagi adalah kita punya pelatih, karena pelatih bisa memberikan feedback dengan cepat. Pelatih juga bisa memberikan observasi yang lebih akurat terhadap keahlian kita. Dia juga bisa melihat blind spot kita, sesuatu yang tidak kita lihat sendiri gitu. Nah, pelatih. Jadi kita perlu menciptakan siklus feedback loop yang cepat. Yang kesembilan adalah kita praktik dengan waktu singkat, dengan timer. Jadi misalnya kita mau melatih bela diri kita mau melatih pukulan, kita gunakan timer. Misalnya 1 menit target berapa pukulan itu. Karena pada saat kita membatasi latihan kita dengan timer, ini kita akan fokuskan usaha kita untuk melakukan keterampilan tersebut sebanyak mungkin, secepat mungkin. Nah, ini terkait dengan prinsip yang ke-10. Prinsip yang ke-10 adalah tekankan pada kuantitas dan kecepatan. Kenapa?
Kenapa bukan pada kualitas? Ini menarik. Kenapa bukan pada kualitas? Kenapa pada kuantitas dan kecepatan? Karena kualitas akan mengikuti kuantitas. Kalau kita banyak berlatih, ratusan jam berlatih, kualitas kita tanpa kita sadari akan meningkat. Apalagi kalau kita gunakan ke 10 prinsip ini. Termasuk di dalamnya adalah mendapatkan feedback yang cepat. Nah, ini adalah 10 prinsip. Kita sudah lengkap bagaimana menguasai skill dengan cepat. Saya simpulkan, yang pertama adalah pilih project atau skill yang kita sukai. Yang kedua, fokuskan energi kita pada satu skill satu waktu. Yang ketiga adalah definisikan target performance level kita seperti apa. Yang keempat, kita perlu mendekonstruksi sebuah skill ya ke sub-sub skill yang lebih sederhana. Yang kelima adalah kita perlu memiliki alat bantu yang diperlukan untuk menguasai skill tersebut. Keenam, kita perlu mengeliminasi penghambat latihan. Ketujuh, kita perlu mendedikasikan waktu khusus untuk berlatih. Kedelapan, kita perlu menciptakan siklus feedback loop yang cepat. Yang kesembilan, kita praktek menggunakan timer yang singkat. Dan yang terakhir adalah kita perlu menekankan latihan kita pada kuantitas jumlah latihan dan kecepatan performance kita. Mudah-mudahan 10 prinsip dari penguasaan skill ini bisa kita terapkan dalam proses penguasaan keahlian kita. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Salam, saya Darmawan Aji.